Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Untuk materi pada hari ini adalah membuat menu gizi seimbang. Nah, yang pertama di sini ada prinsip gizi seimbang. Nah, mungkin Ibu sering mendengar kata 4 sehat, 5 sempurna. Nah, namun sekarang itu sudah tidak dapat digunakan dan tidak relevan lagi dan tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan permasalahan gizi yang ada di Indonesia. Jadi 4 sehat, 5 sempurna tidak bisa digunakan lagi. Lalu disempurnakan menjadi pedoman gizi seimbang, isi piringku bergizi seimbang. Nah, apa sih isi piringku bergizi seimbang ini? Nah, yaitu susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Nah, apa sih perbedaan 4 sehat, 5 sempurna, dan isi piringku bergizi seimbang? Nah, perbedaan terbesarnya terletak pada isi piringku bergizi seimbang, yaitu diatur dengan porsi makannya, sedangkan 4 sehat, 5 sempurna tidak. Nah, ini prinsip gizi seimbang untuk anak 2 sampai 5 tahun. Nah, yang pertama ini kita misalkan ada suatu piring, kita bagi 2 terlebih dahulu. Nah, yang sebelah kiri 2/3 bagiannya yaitu diisi oleh makanan pokok seperti nasi, ubi, singkong, maupun kentang. Nah, sisanya 1/3-nya di piring yang setengah sebelah kiri, yaitu diisi dengan lauk pauk, baik lauk pauk hewani maupun nabati. Nah, sekarang untuk setengah piring yang berada di kanan. Nah, 2/3-nya diisi oleh sayur-sayuran, lalu sepertiganya diisi oleh buah-buahan. Nah, selanjutnya terdapat pesan-pesan gizi seimbang untuk anak 2 sampai 5 tahun. Nah, yang pertama, biasakan untuk makan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam bersama keluarga. Kenapa sih harus bersama keluarga? Dari atau mengurangi anak mengonsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi. Nah, untuk makan 3 kali sehari ini sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam sehari. Nah, waktu makan yang paling penting adalah sarapan. Sarapan setiap hari penting terutama bagi anak karena mereka sedang tumbuh dan mengalami perkembangan otak yang sangat tergantung pada asupan makanan secara teratur. Yang kedua, perbanyak mengonsumsi makanan kaya protein. Nah, pangan sumber protein dan sumber lemak kaya akan omega 3, DHA, EPA yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak. Banyak terkandung di dalam ikan. Nah, anak-anak ini dianjurkan banyak mengonsumsi ikan dan telur karena keduanya merupakan sumber protein yang baik. Sedangkan untuk protein nabatinya nih ada tempe dan tahu yang kualitasnya juga tidak kalah dengan daging-daging. Jika memberikan susu, nah maka susunya itu tidak perlu ditambahkan dengan gula lagi ya, karena kebanyakan gula akan berbahaya bagi kesehatan untuk masa depan anak. Nah, yang ketiga, perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan. Nah, sayur dan buah-buahan ini merupakan sumber vitamin dan sumber mineral. Vitamin dan mineral ini merupakan senyawa bioaktif yang tergolong sebagai antioksidan. Fungsinya yaitu untuk mencegah kerusakan sel. Nah, serat ini berfungsi untuk memperlancar pencernaan dan dapat mencegah dan menghambat perkembangan sel kanker pada usus besar. Nah, untuk selanjutnya, batasi konsumsi makanan selingan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Nah, kita berarti ini harus mengurangi penggunaan bahan gula, garam, dan minyak yang terlalu berlebihan. Nah, karena ini ada hubungannya nih dengan penyakit tidak menular. Misalkan kebanyakan terlalu makan manis akan beresiko diabetes. Terlalu banyak makan makanan asin akan beresiko terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan terlalu banyak makan makanan berlemak akan berpotensi untuk beresiko terkena penyakit jantung. Selanjutnya yaitu minum air putih sesuai kebutuhan. Nah, ini anak-anak dianjurkan untuk
Minum air putih sebanyak 1.200 sampai 1.500 mili per harinya. Dan juga tidak boleh dibiasakan untuk minum minuman bersoda karena bersoda dan yang manis-manis terlalu sering. Nah, karena kandungan dari minuman tersebut yaitu tinggi gula. Yang selanjutnya yaitu biasakan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, permainan tradisional dan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik dalam bentuk permainan dapat mengusir rasa bosan pada anak dan merangsang perkembangan kreativitasnya. Hal ini akan mendukung tumbuh kembang dan kecerdasan anak. Nah, ini sudah terdapat contoh menu gizi seimbang untuk anak 2-5 tahun. Nah, misalkan pagi makan nasi dengan bola-bola ayam wortel. Untuk siangnya makan nasi dengan ayam suwir kecap dan sup tahu wortel. Nah, dikasih buahnya pisang. Lalu untuk malam harinya nasi dengan bola-bola tahu dan campuran brokoli dengan telur dadar dan buahnya pepaya. Nah, untuk makanan snack atau selingannya bisa dikasih kentang goreng atau mie tek-tek dengan sayuran. Nah, begitupun menu-menu hari selanjutnya. Ini bisa dijadikan referensi untuk menu gizi seimbang bagi anak umur 2-5 tahun ya, Ibu. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.